Ternyata dia, wow, Jamila, beautiful. My wife yang itu saya. Tidak keliru lah. Amin, 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 amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam waskita, wawasan kita. Kita kembali dalam program Nyong kawan ngobrol bareng. Pagi ini Rumah Literasi Waskita kedatangan tamu yang istimewa, orang Brebes asli. Dia seorang lebe ya, yang tugasnya mengawinkan. 3 rotasi, perkawinan, perceraian dan kematian. Itu tugas sehari-hari. Betul. Tapi beliau sangat istimewa karena bisa mewujudkan passionnya sebagai seorang penyair, maka dia dikenal sebagai lebih penyair. Betul. Dan dalam usia yang sudah tua bisa melanjutkan pendidikan sampai meraih gelar sarjana hukum. S1. S1. Mau S2? Insya Allah. Alhamdulillah. Nah, kita akan ngobrol bagaimana di sela-sela kesibukannya sebagai seorang lebih, beliau masih sempat menulis syair dan bersair, berkecimpung di dalam dunia sastra di Brebes. Tapi sebelumnya kita ingin tahu siapa sebenarnya dia. Monggo Pak, kenalan dulu. Oke. Ta'aruf. Ada tiga katakanlah frase untuk mulai ini. Pertama, nama saya bernama asli adalah Agus Tarjono, sarjana hukum, dari terah ibu seorang santri, terah bapak seorang dukun paranormal. Wow. Sehingga banyak yang bilang lebih banyak dibentuk dalam dua kekuatan. Betul. Kekuatan abangan dan santri. Tapi saya menikmati. Berikutnya, kenapa saya dijuluki lebih penyair? Ini datang dari seorang begawan Akutan Sidik. Ketika tahun 2001 saya ke rumahnya, beliau bilang, oh Mas Agus yang dulu di rumah Sabu Supardi sekarang di Hotel Kencana Brebes, kita bareng sama Matur Alwa, saya sendiri orang sebagainya. Nah sekarang lebih penyair, tolong Anda bukan lebih malang tapi lebih penyair. Tapi yakin benar-benar penyair? Alhamdulillah. Coba kayak apa? Spontanitas bikin penyair. Oke, siap. Kita dengarkan spontanitas dari Pak Lebih penyair. Aku panggil guruku tercinta, W.S. Rendra, untuk merasuki awak ini. Rabbana atmim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Hadirlah, merasuklah, ini muridmu Kinasih, cantrikmu Kinasih, lebih penyair. Aduhai ruh Kang Willy W.S. Rendra, Cipayung Depok, Bengkel Teater, untuk puisi impresionisme kemendadakan. Munajat muntahi. Dalam khusyukku, dalam zikirku, puncak muntahi. Kala fajar membumi jadi tangis-tangis kristal yang mengairi globalisasi. Munajat muntahi. Terima kasih. Jadi dalam proses bersair sepertinya agak aneh nih. Ada pemanggilan roh. Saya- atau hanya acting aja. Saya akuin, saya berada bukan di ruang kosong. Kita ada karena guru mereka. Ya bentuk wasilah, bentuk penghormatan. Bahwa eksistensi lebih penyair tak lepas dari seorang guru yang langsung kita ketemu ngaji puisi dalam konteks istilah saya namanya W.S. Rendra. Ketika nggak ada kematian, nggak ada jadwal perceraian, langsung dari Campel ke sana Brebes, terbang ke Depok. Kesimpulannya betul, kalau saya merasa ada ruang hampa kalau tanpa guru. Dalam hal ini kepenyairannya lebih cenderung ke W.S. Rendra sebagai tokoh yang dikagumi dan istilahnya menjadi patron gitu ya. Lebih tepatnya Gayanya. lebih Gaya tepatnya bersair. mungkin gini, ada 2 tataran. Sebenarnya saya menjadi itu adalah karena 3 guru ini. Number 1 adalah W.S. Rendra, Akademi Kang Willy. Yang kedua Asep Zabanur Tasikmalaya. Beliau punya sufistik. Sekarang dia nomor 2 setelah M.H. Anu Najib. Yang ketiga adalah Sosiawan Layak dari Karanganyar Solo. 3 orang ini membentuk lebih ya kayak gini, ekspresif, liar, dan insya Allah luas wawasannya karena saya dirasuki 3 guru itu. Wah, keren. Amin. Dalam proses kreatif sehari-hari untuk penciptaan sebuah syair, Puisi. puisi itu gimana?
Eh, Kuntowijoyo, ya sejarawan, ya budayawan, pernah menyampaikan bahwa ide mendapat menjemput kata-kata bisa lewat dialog. Dengan kakang ini saya bisa jadi timbul reflektif atau imajinasi membuat puisi dalam artian ada 3 secara urutan sistematis. Pertama, tahajud. Sudah dan saya ingin mati setelah menulis 3.000 puisi. Ingin mati. Husnul khotimah. Sehingga lewat tahajud, qiyamul lail, ada kucur hikmah, ilmu laduni. Yang kedua dalam dialog. Dan yang ketiga yaitu ketika berorasi budaya. Ada timing beberapa saat, beberapa mungkin setengah jam sebelum saya baca puisi di daulat. Orang lebih penyair sampaikan ide-idenya dalam perspektif orasi budaya. Kesimpulannya dari tahajud, kemudian lewat dialog, dan dari orasi budaya ketika dengan sumber narasumber yang lain saling melengkapi, saling komplement. Ada ide lah ya. Betul, betul. Kalau sebagai orang Brebes ya, Betul, Anda berkecimpungnya di Brebes kan? betul, asli Brebes. Itu ruang publik untuk berekspresi seorang penyair cukup apa? Saya senang kita semakin dekat dalam artian saya senang kalau ngomong itu pakainya nomor, ada hierarkis, ada tingkatan, ada 5 tataran bagaimana pembumian puisi kegilaan sakral di dalam seorang lebih penyair. Pertama, talqin. Apa talqin? Memberikan pengajaran edukasi pada sang mayit. Dan ini tahun pertama saya dilantik 2001, 16 September 2001, timbul gegar budaya. Masa puisi bentuknya talqin, tapi dengan puisi. Waktu berjalan, ternyata masyarakat menerima bahwa itu cara seorang penyair, seniman puisi, mendidik lewat puisi. Bagaimana bentuknya? Inilah mentalkan dalam bahasa puisi. Lahir disambut dengan azan, meninggal di antar dengan sholat. Hidup ada kasihkan antara adzan dengan sholat. Bapak, mari kita menalkini. Man rabbuka wa man nabiyuka wa man ikhwanuka wa qul ya akhi Allahu rabbi wa Muhammadun nabi. Ya Allah, ini hambamu penuh dosa ya Allah. Murkamu sedikit, jembar amparamu, amin ya Allah. Keren. Talqin. Yang kedua, membaca. Saya mentargetkan 2 hari harus sakit kalau tidak membaca. Seorang atmo bilang, bapaknya edan, ngomong dewek, buktinya dewek. Rong dina, rebok orang maca, engko rebone meriang. Rebok orang maca, Jumatnya meriang. Artinya bagaimana? 2 hari saya bisa membaca apapun bentuknya. Primbon, orang bekas, namanya clipping saya baca. 1 lewat talqin, pembuktian pembumian sulasi puisi. Yang kedua adalah juga inspirasi, juga menyaup inspirasi dan sebagainya. Yang ketiga, diundang seminar. Saya baca puisi. Artinya pekerjaan sehari-hari sebagai seorang lebe yang 3 itu tadi. Betul. Kematian, pernikahan, perceraian. Betul. Mengilhami juga dong. Betul. Kalau puisi perceraian Ada. bisa langsung. Oke, siap. Dawijem pegatan. 2 anak telu, pan pegatan. Palebek nyembah pegatan, anaknya telu terus orang tanggung jawab, demenan maning. Dawijem pengen pegatan. Anaknya telu pegat bisa makani. Jare palebek ngomong dah, rezeki sing Gusti Allah. Tapi harus syariat punya. Ini bisa dagang. Dawijem diantaring pengadilan agama. Keren. Jadi dalam proses pekerjaan itu kan bisa melahirkan ilham puisi ya? Itu namanya puisi Tegalan, puisi berbesan. Kalau yang pernikahan Ada juga. dalam bahasa Tegalan. Oh bisa? Boleh. Luar biasa. Baik. Kebetulan ini baru 2 bulan. Baru 2 bulan yang lalu saya yaitu membimbing seorang pengantin baru. Mas Syafi'i memasuki biduk rumah tangga. Mas, ini baca. Ya Mas Lebe, baca ketika penghulunya Anda baca. Qabiltu tazwijaha wa nikah bi mahrin. Syafi'i ketika sudah begitu
kamu lepas kelajangannya. Kamu adalah putih hitam dengan istrimu. Dan satu yang kami wanti-wantikan, aduhai Syafi'i, bahwa istri kamu mudah-mudahan al-solihah. Begitu mentaati kepada suami, ada hadis yang kami masih ingat. Andaikan seorang wanita diutus untuk menyembah selain Allah kepada suamilah, seorang istri harus menyembah. Ini Mas Syafi'i bukan arogan seorang suami, tapi karena banget tanggung jawabnya. Selamat Anda memikul beban tapi suci, tapi mulia. Keren. Enggak. Nah, begitulah proses lebih penyair yang lebih, Betul? tapi buat lebay. Jangan. Luar biasa. Luar biasa. Amin. Saya salut. Sebelum kita podcast, saya ngobrol dia grogi, pemalu kesannya. Ternyata tidak. Tapi begitu kerasukan Rendra. jadi liar. Amin. Amin, suwun. Saya keren. Amin. Jadi bagaimana nih untuk generasi Brebes ya, terutama anak-anak muda Brebes supaya lebih ya mencintai kepenyairan lah dunia Ya, baik. Yang kadang-kadang kita kan budaya hedon ya, komunisme artinya ngapain jadi penyair gak punya Betul. uang, mendatangkan uang. Iya. Itu bagaimana? Itu kan lebih pada kepuasan batin kan ya. Baik, saya sering menyampaikan dimanapun dalam dialog, waskita ini dalam buku harian kami adalah yang ke-27. Jadi kami nggak nervous. Tadi mungkin pancingan, sungkem. Ngeles Hidup. Ya. Baik, kita kembali fokus. Apa yang bisa diperoleh dari puisi? Dimanapun saya menyampaikan orasi budaya, ada 4. Setidaknya 4 nilai plus dari berpuisi. Berpuisi, misalnya puisi, berpuisi, menorehkan puisi, dan berpuisi mempublikasikannya. Yang pertama, dengan berpuisi kita bisa taqarruban ilallah. Seorang penderita rekod Rumiyah, Jalaluddin Rumi, itu adalah dalam kitabnya Masnawi, tidak kurang 6.000 bait. Saya belum dapat asli, tapi terjemahnya banyak. Profesor Hadiwan dan sebagainya. Kesimpulannya, dengan puisi mengacu pada realitas seorang Jalaluddin Rumi, itu bisa mendekati kepada Allah. Contoh, Profesor Dr. Abdul Hadi WM dalam puisinya, Tuhan kita begitu dekat. Tuhan kita begitu dekat, bagai angin dan arahnya dan sebagainya. Jadi puisi itu bisa taqarruban ilallah. Itu bahasa kolbu kan ya. Betul. Yang kedua, namanya sufisme. Yang kedua, dengan puisi kita bisa mengkritik. Guru saya, betul guru, teacher, Ustazi Wasrendra bilang, Mas Rebe, ini puisi saya, Lisong, kritik sosial untuk zaman rezim saat itu, Orde Baru. Nah, apa maksudnya? Dengan puisi bisa mengkritik loh. Bisa. Saya pacaran dengan istri saya, terus lewat surat, saya bilang, Mah, dalam Islam mengatur aku akan melamar kamu, tetapi sebelumnya boleh melihat katakanlah supaya kami tidak kecewa. Belum paham, Papa, saya mau melamar tapi punya hak ingin ketemu secara fisik. Saya mengikuti kajian Nabi, ternyata dia, wow, Jamilah, beautiful, my wife, itu saya. Tidak keliru lah. Amin. Satu, yaitu bentuk pencerahan, sufisme, taqarruban ilallah. Yang kedua adalah bisa mengkritik sosial pada suami dan sebagainya, jangkauan lebih sama kritik sosial masyarakat. Yang ketiga, dengan puisi kita bisa mengembangkan budaya tulis. Karena apa? Puisi adalah tulisan. Kita bisa dari seorang penyair juga mengembangkan budaya tulis, bukan budaya lisan. Yang keempat, dengan puisi kadang-kala arisku Allah. Saya tahun 2006, tanggalnya 20 Oktober 2006, gebrakan sensasional. Ketemu sama bupati saat itu, Indra Kusuma. Bupati saya menghadap, orang lebih penyair silakan. Besok adalah 20 Mei, Kebangkitan Nasional. Mohon rekomendasi jenengan. Besok saya bergerak liar. Belum Mas Lebih mau sampaikan. Mohon izinnya, besok yang sedianya hormat gerak, tapi semua jalan kaki dari Ciampel ke Pendopo. Gila,
nanti melepuh. Pak Bupati, saya Rendra pantang menyerah. Pak Bupati menangis, bentuk saya, mohon Pak Bupati memberi restu. Baik, Mas catat, lebih banyak ini yang biasanya hormat kepada 20 Mei 2006 jalan kaki sambil baca puisi dari pendopo Kecamatan Kersana ke pendopo Brebes. Lebih resiko bagaimana? Sendiri. Yang penting Bapak Bupati memberi rekomendasi siap. Besoknya jalan kaki. Tunjukkan dari Bupati. Waktu itu kacamata dari Petunjungan. Wah luar biasa. Ini pada ini dari Bupati. Makanya saya bilang mohon dilepas. Oh paham siap. Tetap nggak usah banyak. Jam 6 pagi ini kita menyaksikan berdasar rekomendasi dari Bupati, saya jam ke sana merestui dan beliau warga Ciampel bagian dari kita ke sana akan sensasional publikasi serta keluar membaca puisi jalan kaki 25 km. Siap dengan izin Allah, la haula wala quwata illa billahil azim. Itu sambil jalan baca puisi. Betul. Berapa judul? 500. Wow. Betul serius. Besoknya Dikira orang gila dong. makanya inilah seorang penyair. Ingat tanggal 20 Mei 2006. Keren ini. Mudah-mudahan elak bisa Jogja Jakarta. Wow. Pingsan, kelenger. Oke, Oke. ini obrolan sangat menarik, proses kreatif yang menarik dan ya dia menjalani hidup yang sangat enjoy ya sebagai Enjoy. seorang lebek dan sebagai seorang penyair. Dua wajah, dua sisi. Dua sisi. Seperti proses hidupnya dia dari dukun, keturunan dukun dan keturunan ustaz. Betul. Dukun dari bapak, santri dari ibu. Betul. Terakumulasi, terintegrasi. Jadi dengan dukun sekaligus lebek. Oke bisa. ada pernah gini. Serius. Mas Lebek, anaknya umur yang baik. Ada yang bilang kaboten aran. Nama siapa? Zulkifli, Musa, Harun. Oh itu 3 nabi. Saya ganti Saroba. 3 nabi coba bayangkan. Nah, saya bilang ini perempuan kan, insya Allah menjadi ar-rahimah. Ar-rahimah ulia. Artinya yang disayangi yang tinggi. Sekarang masih hidup dia. Amin. Kamu dari aran. Demikian obrolan yang sangat menarik dengan Pak Lebek penyair yang lebek. Mudah-mudahan menginspirasi. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.